Adit dan Elsa. Bertepatan dengan Gugu pun akhirnya datang juga ajakan untuk ketemuan bertepatan sebelum acara pertunangannya dimulai. Elsa kemudian berlari, namun Elsa tak kunjung menjumpai siapa. Rupa-rupanya Umay telah lebih dulu ke lokasi tersebut dan melihat Elsa. Samai pun tersadar bahwa orang yang selama ini bersamanya adalah dia yang juga telah ia jodohkan dengan sahabatnya itu. Ya, Elsa lah kekasih penanya itu. Lelah mencari, kemudian Elsa memutuskan untuk menunggunya di sana. Dengan wajah yang nampak gugup dan perasaan yang campur aduk, Elsa nampak yakin bahwa Elsa akan menerima seperti apapun wujud asli dari kekasih penanya itu. Kemudian seperti yang telah direncanakan, Elsa membawa sebuah souvenir pesawat terbang dan Umay membawa boneka bir yang pernah diberikan oleh Elsa sebelumnya. Tujuannya sebagai tanda agar mereka mengenali satu sama lain. Elsa kemudian menaruh pesawat kecilnya itu di atas kursi yang telah ia duduki. Elsa kini semakin resah karena telah lama mencari dan menunggu si pria itu tak kunjung datang untuk menampakkan dirinya. Namun tiba-tiba sebuah boneka bir muncul di samping pesawat kecilnya itu. Elsa pun terkejut dan segera beranjak dari kursinya, kemudian mencari kembali si pria itu. Dan Umay hanya terdiam melihatnya dari kejauhan, mengurungkan niatnya, kemudian meninggalkan Elsa begitu saja. Kini Elsa pun nampak menyadari kalau si pria itu ternyata tak menginginkan pertemuan ini. Elsa kemudian kembali dengan wajah kesuh dan penuh kekecewaan, tak mengira bahwa laki-lakinya itu akan seteka itu untuk mencuranginya. Apakah aku kurang cantik atau kurang menarik di matanya? Mungkin begitulah perasaan seorang Elsa pada saat itu. Dan kini hingar-bingar pesta pun telah dimulai. Adit yang sangat berbahagia menyambut calon tunangannya itu. Dan acara pertunangan pun segera dilakukan. Tak ketinggalan Umay dengan wajah penuh penyesalan itu harus menyaksikan kekasihnya untuk pertunangan dengan sahabatnya. Tak ada pilihan lain selain harus menerimanya dengan lapang dada. Betapa sakitnya hidup ini. Kini hari-hari telah berubah dan tak ada lagi kabar dari sebuah surat cinta untuk ditunggunya. Umay nampak terus merenungi dengan apa yang telah ia perbuat selama ini. Dan Elsa nampak masih tak percaya dengan apa yang telah dialaminya tadi malam. Elsa berusaha untuk menerimanya, namun tak mudah baginya untuk melupakan kekasih penanya itu. Elsa kini memulai sebuah kencan pertamanya dengan Adit. Adit begitu sangat mencintainya, namun Elsa nampaknya butuh banyak waktu untuk mencari kecocokan di antara mereka. Kemudian Adit nampak terus berusaha menjadi yang terbaik untuk Elsa, karena setiap kali ingin berkencan, Adit selalu meminta saran dari sahabatnya, yaitu Umay. Karena selama ini Adit tahu bahwa Umay adalah sahabatnya si Elsa. Dan si Umay pun dengan senang hati memberitahu Adit tentang apa makanan kesukaannya, warna favoritnya, dan semua hal lain yang berhubungan dengan Elsa. Namun si Umay nampaknya lupa tak memberitahu Adit tentang model pakaian yang disukai oleh Elsa. Karena pada saat akan menghadiri sebuah pesta, si Adit malah ngasih pakaian setengah jadi untuk dikenakannya. Dan pada malam itu, atas perintahnya si Adit, Umay pun berkesempatan untuk mengantarkan Elsa ke tempat pestanya itu. Di perjalanan, mereka nampak kembali akrab. Kali ini, perasaan Umay berbeda dengan sebelumnya. Setelah mengetahui bahwa dia adalah kekasih penanya itu, membuat Umay sedikit gugup dan canggung. Kini pesona Elsa benar-benar semakin nyata dan perlahan tumbuh di benaknya. Namun apa daya, Umay benar-benar tak mampu mengatakannya. Rasa cinta itu pun harus mampu ia pendam dalam-dalam. Kemudian sampailah pada sebuah pesta itu. Suasana sangat ramai pengunjung. Pesta perayaan pertunangan itu kemudian diisi dengan sebuah tarian dansa. Elsa yang tak terbiasa dengan pakaian setengah jadi itu, saat berdansa tiba-tiba terlihat resletingnya perlahan merosot.
Namun untungnya si Umay dengan sigap menghampiri lalu mencaplok Elsa yang sedang melakukan tarian gengsing itu. Dan lagi-lagi Umay harus menahan diri untuk perasaannya. Kemudian pada saat itu Elsa mengatakan pada Umay bahwa dia merasa tidak nyaman dengan pakaian yang dikenakannya itu dan meminta Umay untuk segera mengantarkannya pulang. Tetapi kemudian si Aditlah yang mengantarkan Elsa untuk pulang. Singkat waktu, sesampainya di depan rumah sebelum turun dari mobilnya itu, tiba-tiba Elsa meluapkan perasaannya pada Adit. Elsa mengungkapkan kalau selama kedekatannya dia tidak pernah bisa mencintainya. Kemudian Elsa meminta pada Adit agar membatalkan pernikahannya nanti. Tentu Adit sangat terkejut mendengar semua itu. Kemudian Elsa menjelaskan kalau selama ini dia telah mencintai laki-laki lain. Ditanya dengan siapa, tentu jawabannya tidak jelas. Adit merasa ada seseorang yang telah mempermainkan perasaan Elsa dengan sebuah surat cinta. Kemudian Adit akan menyetujui kemauan Elsa untuk membatalkan pernikahan tersebut, asal dengan satu syarat yang sama, yaitu bahwa Adit ingin dipertemukan dengan pria misterius itu. Kemudian pada keesokan harinya, si Elsa mendatangi sebuah kantor pos, tujuannya untuk menanyakan langsung kepada petugas pos tentang siapa yang telah memiliki kotak pos dengan nomor 143 tersebut. Kali ini Elsa benar-benar ingin tahu tentang siapa kekasih penanya itu. Namun tentu saja itu sangat bertentangan dengan peraturan di kantor pos itu, dan petugas pos tentu tidak bisa memberitahunya. Tak bisa memaksa, Elsa kemudian beranjak pergi dari kantor pos tersebut. Dan sesaat setelah itu, di waktu yang hampir bersamaan, si Umay pun mendatangi kantor pos itu juga. Namun tujuannya hanya untuk menutup kotak posnya itu. Nampaknya Umay benar-benar ingin menyudahi hubungannya dengan Elsa untuk selamanya. Namun sebelum menutupnya, Umay kemudian memeriksa kotak posnya tersebut. Ternyata di sana terlihat ada sebuah boneka bir yang pernah dikembalikan Umay pada malam itu, dan tak ketinggalan sepucuk surat cinta dari Elsa. Mungkin ini akan menjadi sebuah surat cinta terakhir dari Elsa setelah Umay menutup kotak posnya itu. Kemudian Umay membaca dengan seksama isi dari surat cintanya itu. Di sana menjelaskan bahwa Elsa ingin sekali segera bertemu, walaupun untuk yang terakhir kalinya, karena ini mungkin akan menjadi kesempatan terakhir setelah Elsa benar-benar akan menikah dengan Adit. Kemudian setelah selesai membaca suratnya itu, tiba-tiba si Adit muncul di hadapannya. Bukannya untuk menghibur dari kesedihannya, si Adit malah curhat pada Umay perihal masalahnya dengan Elsa. Adit pun menceritakan kalau cintanya telah dikalahkan oleh sang penulis surat cinta itu. Kemudian, si playboy mentongor ini tentu mempunyai banyak cara untuk mendapatkan hati seorang wanita. Dengan maksud untuk bersandiwara, si Adit malah memohon bantuannya si Umay agar mengakui kalau selama ini dialah yang menjadi laki-laki misterius itu, dan meminta Umay untuk mengatakan pada Elsa kalau dia tidak pernah mencintainya sama sekali dan menyudahi tentang hubungannya ini. Dan tentu saja ide ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Umay. Namun Adit sangat mengerti watak dan sifat sahabatnya itu. Adit pun terus merayu dengan wajah yang memelas. Pada akhirnya Umay pun setuju untuk melakukan itu. Ya, mungkin inilah saatnya untuk benar-benar merelakan Elsa bersama sahabatnya itu. Kemudian pada keesokan harinya Umay benar-benar menghubungi Elsa. Elsa yang pada saat itu sedang menunggu kabar dari kekasih misteriusnya itu tentu sangat terkejut sekaligus bercampur senang. Apalagi laki-laki tersebut dengan jelas memanggil namanya Elsa, ya, yang artinya dia sudah lebih dulu tahu semua tentang dirinya. Jauh dari harapannya, laki-laki tersebut sama sekali tidak mau menyebutkan namanya, meski untuk yang terakhir kalinya sebelum memutuskan untuk mengakhiri hubungan ini. Elsa terus bertanya, namun Umay tak mau menanggapinya. Dan kini hancur sudah harapan Elsa untuk bisa bertemu dengan kekasih penanya itu. Elsa benar-benar tak menerima dengan keputusan Umay yang memutuskan hubungannya secara sepihak.
Kemudian pada akhirnya Elsa pun harus pasrah dan menerima Adit sebagai pasangannya di pelaminan. Bersamaan dengan itu, Umay pun pergi meninggalkan India dan meniti karir di negeri orang, melepaskan semuanya lalu terbang. Namun kisah ini tidaklah berakhir sampai di sini. 4 tahun setelah itu, sebuah kabar berita datang dari stasiun TV mengabarkan bahwa ada seorang anak bangsa yang berhasil meniti karir di Kanada. Ya, dialah Umay yang berhasil menjadi fotografer ternama. Kemudian scene berpindah pada seorang anak kecil yang berlari dari kejaran ayahnya. Dia lalu mendekap seseorang yang ada di hadapannya. Ternyata orang tersebut adalah Umay, dan bocah kecil itu ternyata adalah anaknya si Adit. 4 tahun berlalu, pertemuan keduanya pun terjadi di sebuah pameran itu. Keduanya sangat terkejut dan saling berbalas sapa. Adit lalu menegur Umay yang pergi tanpa mengabarinya. Kemudian di tengah obrolan, si bocah kecil yang digendong itu pun berteriak memanggil sang bundanya. Umay seketika itu terkejut dan mengingat sosok kekasih penanya itu yang telah ia relakan untuk sahabatnya. Perlahan Umay pun menoleh ke belakang, namun ternyata ibu dari anak yang digendongnya itu bukanlah Elsa seperti yang ia pikirkan. Sontak Umay bertanya, "Di manakah Elsa? Bukankah dia telah menjadi istrimu?" Adit kemudian menjelaskan kalau Elsa terus menunggu laki-laki misteriusnya itu, dan Elsa yakin bahwa suatu hari nanti dia akan datang menemuinya, dan Adit tak bisa melanjutkan pernikahannya dengan wanita seperti itu. Kemudian di tengah obrolan yang begitu panjang, tiba-tiba sebuah foto pameran melintas di belakangnya si Umay. Melihat foto itu tentu membuat Adit sangat terkejut, karena foto tersebut adalah Elsa. Dan inilah kali pertamanya dalam kurun waktu 4 tahun, Adit baru menyadari bahwa Umaylah sang lelaki misterius itu. Adit tentu sangat menyesali atas apa yang pernah ia lakukan pada sahabatnya itu. Pengorbanannya begitu besar, namun ia tak pernah menyadarinya. Kemudian Umay seketika itu pergi untuk menemui Elsa. Singkat waktu, Umay pun berlari sampai ke kediamannya. Namun, drama India ini selalu ada-ada saja, karena saat sampai di depan rumahnya, Umay kembali dikejutkan dengan sebuah pesta pernikahan. Di sana terlihat kedua calon mempelai, sekaligus kedua orang tuanya si Elsa. Tentu Umay mengira bahwa pesta tersebut adalah pernikahannya si Elsa. Tetapi kemudian sosok wanita berdiri membelakanginya. Nah, ternyata itu adalah Elsa. Elsa nampak senang melihat kedatangan seseorang yang pernah menjadi sahabatnya itu. Kemudian perlahan Umay menunjukkan boneka birnya itu. Sontak saja hal itu tentu membuat Elsa semakin terkejut sampai harus banting piring yang dibawanya. Dan sebuah pelukan hangat menjadi akhir dari cerita film ini.